Lo ngerasa gak sih, akhir-akhir ini berita PHK tuh kayak datang terus-terusan? Kayak tiap buka HP, boom, ada aja perusahaan yang nge-cut karyawannya. Gila ya. Belum lagi cari kerja sekarang, ampun banget. Apalagi buat kita-kita yang Gen Z. Coba bayangin ya, tahun 2023 kemarin, orang yang nyari kerja itu 6 kali lipat lebih banyak daripada jumlah lowongan yang tersedia. Jadi kalau ada 600 orang yang cari kerja, cuma 100 yang dapat. Sisanya, yang nganggur. Dan kalau lo pikir jadi PNS atau kerja di BUMN itu solusinya, ya selamat datang di realita. Sekarang, yang dulu namanya manajemen trainee BCA, Unilever Management Trainee, tuh kayak rebutan jatah sembako. Makin dikit, makin susah. Dan makin parah lagi, sekarang kita bukan cuma saingan sama manusia, tapi juga AI. Chatbot udah gantiin customer service, desainer digeser AI art, bahkan coding sekarang banyak dibantu Copilot. Kita makin kesingkir. Lo pernah denger dong istilah Indonesia Emas 2045? Katanya sih, itu masa depan kita yang cerah banget. Bonus demografi, momentum emas, Indonesia maju, ekonomi naik, gaji naik, semua naik. Katanya ya. Tapi realitanya, coba deh buka data BPS. Sekarang aja pengangguran masih 7,5 juta orang. Dan setiap tahunnya sekitar 4 juta orang lagi masuk dunia kerja. Lu bayangin deh, 4 juta masuk tapi lapangan kerja gak nambah segitu. Kalau ini bener-bener Indonesia emas, kenapa rasanya kayak hidup di Indonesia cemas? Lo sadar gak sih, kayaknya kita tuh beneran lahir di generasi yang salah. Dulu orang tua kita, kerjaan gampang banget didapetin. PNS, gak perlu ribet, asal lulus ya diterima. Bahkan ada cerita bapaknya temen gue masuk PLN cuman modal kenalan doang. Sekarang, daftar CPNS saingannya bisa 1:500. Sumpah capek mental, kayak mau masuk surga dunia. Dan itu baru CPNS loh, gimana yang mau kerja swasta? Program MT sekarang jarang banget dibuka. Bahkan perusahaan gede kayak Unilever, Indofood, yang dulu rutin ngerekrut anak muda, sekarang pilihannya makin dikit. Kita tuh bukan cuma bersaing sama manusia, kita bersaing sama AI, sama robot, sama sistem otomatisasi. Pertanyaannya sekarang, apa kita masih bisa bertahan hidup di dunia kerja yang udah nggak butuh kita lagi? Terus, kita dibilang lemah, generasi gampang stres, gampang ngeluh, pengen healing mulu. Ya elah, healing tuh kadang satu-satunya hal yang bisa bikin kita tetap waras, bro. Gue tanya ya, gimana bisa lo kerja produktif tanpa laptop yang layak, tanpa kuota yang cukup, tanpa langganan Zoom, Canva, Google Drive, Notion, dan tools kerja lainnya? Semua itu tuh biaya dasar buat bisa ikut lomba di dunia kerja sekarang. Dan lu sadar nggak? Kita hidup di zaman dimana biaya hidup naik terus, tapi gaji gitu-gitu aja. Udah susah kerja, pas kerja pun susah hidup. Makanya ketika pemerintah bilang Indonesia Emas 2045, gue cuman bisa mikir, emang buat siapa emasnya? Buat kita? Atau buat mereka yang udah duduk di atas sana? Lo percaya nggak sih, di balik semua tekanan ini masih ada jalan keluar? Tapi masalahnya, nggak semua jalan itu enak. Kadang lo harus nyebur ke hal yang gak lo suka, atau lo harus ambil resiko yang bikin deg-degan tiap malam. Di bagian selanjutnya, gue bakal bahas solusi yang bisa lo ambil, mulai dari yang realistis sampai yang agak gila. Termasuk kenapa kabur dari Indonesia bisa jadi jalan keluar,
Dan kenapa lu nggak boleh gengsi kerja di UMKM? Karena di dunia yang makin gila ini, bertahan hidup aja udah jadi bentuk keberanian. Realita kadang pahit, tapi lo harus tetap main meski kartunya jelek. Pilihannya nggak banyak, tapi masih ada. Gue nggak akan jualan mimpi, karena kenyataannya nggak semua dari kita bisa jadi CEO. Nggak semua bisa jadi konten kreator sukses, viral semalam, tiba-tiba kaya. Itu cuma sebagian kecil. Sisanya harus berjuang dengan cara lain. Kadang, lo cuma punya dua pilihan. 1. Main aman tapi mentok. 2. Atau ambil jalan rusak, tapi mungkin lo nyampe ke tempat yang nggak pernah lo bayangin. Mau kerja kantoran, lo harus punya skill yang jelas dan beda. Nggak cukup cuma bisa Excel dan Word. Sekarang yang dilihat bukan lo bisa apa, tapi seberapa cepat lo belajar hal baru. Skill yang wajib lo punya, biar nggak ketinggalan. Gue kasih tahu satu rahasia kecil, AI nggak akan gantiin semua hal. Tapi AI bakal gantiin orang-orang yang nggak mau belajar AI. Mau lo desainer, penulis, akuntan, bahkan barista, kalau lo ngerti cara kerja teknologi, lo punya keunggulan. Belajar AI tools, prompt engineering, data handling, bahkan personal branding digital, itu bukan pilihan, itu syarat dasar sekarang. Gak usah mimpi muluk, tapi kalau lu bisa pegang satu skill dengan konsisten dan terus perbaiki, lu akan menang lawan mayoritas yang nyerah di tengah jalan. Gak gengsi, gak mati. Sekarang kerja di warung kopi, jaga toko, atau jualan sayur online itu bukan hal hina. Yang hina itu nyinyirin orang kerja keras padahal diri sendiri gak ngapa-ngapain. Banyak dari kita gengsi. Padahal itu satu-satunya cara bertahan. Gaji 3 juta sambil lu belajar skill digital, itu lebih baik daripada nunggu kerjaan 10 juta yang gak kunjung datang. Dan kalau lu berani lebih jauh, kerja di luar negeri bukan aib. Mau lu jadi cleaning service di Jepang, tukang panen di Australia, atau jaga lansia di Eropa, itu semua jalan keluar yang halal dan realistis. Jadi, ini beneran Indonesia emas 2045? Atau kita cuman generasi tumbal buat mimpi besar yang gak pernah dibagi rata? Di bagian terakhir, gue akan bongkar. Apa arti sukses buat kita, Gen Z? Dan kenapa lu harus berhenti ngejar validasi demi bisa bener-bener hidup? Karena di dunia yang makin absurd ini, sadar diri adalah bentuk tertinggi dari revolusi. Kalau hidup ini bukan lomba, kenapa lo terus ngerasa kalah? Kita hidup di dunia yang enggak adil, dan itu fakta. Dari kecil kita dikasih dongeng, kerja keras akan sukses. Tapi mereka lupa bilang, ada orang yang mulai lari dari garis start, sementara kita masih sibuk nyari sepatunya. Jadi stop nyalahin diri sendiri karena belum jadi orang. Yang harus lo lakuin, definisiin ulang arti sukses versi lo. Sukses itu bukan follower, bukan gaji. Tapi gimana lo bertahan? Sukses buat sebagian orang mungkin punya mobil 3, rumah 2, tabungan 9 digit. Tapi buat kita, mungkin sukses itu sesimpel bisa bantu bayar listrik rumah, bisa traktir orang tua walau cuman kopi, bisa nolak kerjaan yang bikin mental lo rusak. Dan itu bukan kegagalan, itu kemenangan kecil yang gak pernah dimasukin ke kurikulum. Kalau lu masih di sini, masih nonton sampai di menit ini, itu artinya satu hal, lu belum nyerah. Dan itu aja udah luar biasa. Indonesia 2045 gak akan jadi emas cuman karena angka. Tapi karena kita yang berani bertahan walau gak pernah dikasih peta. Gue percaya, kita juga bisa jadi generasi pertama yang nyusun ulang arti masa depan itu sendiri.
Karena kalau kita nggak punya tempat duduk di meja perencana, kita yang bikin mejanya sendiri. Drop di komentar definisi sukses versi lo yang bener-bener lo rasain. Gue baca semua, beneran. Kalau video ini nyentil lo walau dikit, share ke temen yang lagi ngerasa gagal. Biar dia tahu, dia nggak sendirian.